Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Feni dan hari ini kita sudah ada di part kedua untuk allocation and depreciation of difference between implied value and book value, atau bagaimana kita mengalokasikan perbedaan antara implied value dengan book value kita ketika kita menyusun yang namanya consolidated financial statement. Dan materi ini ada di chapter 5 di advanced accounting ya teman-teman. Di part sebelumnya kita udah membicarakan terkait dengan bagaimana sih ketika kita mengalokasikan different antara implied value dan book value kepada beberapa aset, lebih dari satu aset ya. Kemarin ceritanya adalah marketable securities dan juga terkait dengan properti dan equipment ya. Nah, gimana kalau misalnya ternyata different-nya kita masih ada sisa gitu ya, different-nya kita ternyata masih ada sisa, kita akan munculkan goodwill. Tapi ketika different kita itu negatif posisinya, berarti kita akan mengakui yang namanya gain. Nah, untuk lebih detailnya itu kalian bisa lihat di part sebelumnya. Nah, di part ini kita akan melihat bagaimana sih ketika kita akan mengalokasikan different dari implied value dan book value kita ini kepada aset yang depreciable, ya, aset yang bisa didepresiasi atau aset yang bisa diamortisasi. Yuk kita lihat bareng-bareng ya bagaimana perhitungannya. Nah, di sini dikatakan kalau misalnya andaikan kita mengalokasikan ya ketika ada proporsi dari different ya yang antara implied value dan book value itu kita alokasikan kepada depreciable asset atau amortizable asset ya, intangible asset yang bisa diamortisasi maupun aset kita yang bisa didepresiasi, misalnya fixed asset gitu ya, misalnya equipment, vehicle, building gitu ya. Nah, jadi ketika kita mencatat adanya different pada depreciable asset atau amortizable asset, maka kita akan mengadjust juga income yang sudah kita buat ya. Jadi kita akan mengadjust kepada income yang sudah kita buat, baik pada consolidated financial statement saat ini dan juga untuk periode kedepannya. Kenapa sih? Maksudnya gini loh teman-teman. Kalau misalnya contoh ya, kita punya fixed asset senilai 100.000 ya. Nah, lalu kita akan depresiasi selama 10 tahun. Berarti depre expense kita, depreciation expense yang akan dicatat sama si subsidiary. Nah, ini fixed assetnya punya subsidiary ya. Berarti dia setiap tahun akan mencatat sebesar 10.000. Oke, ini kita ambil angka gampangnya aja ya, sebesar 10.000 rupiah atau mungkin dolar atau mungkin mata uang asing lainnya ya. Nah, jadi kita akan depresiasi 10.000. Tapi ternyata ketika alokasi, misalnya fixed asset kita naik nih dari 100.000 menjadi 150.000. Berarti depreciation expense kita itu juga pasti akan naik dong dari 10.000 menjadi 15.000. Sehingga akan ada adjustment negatif ya, adjustment akan mengurangi nilai net income sebesar 5.000 ya. Saya harap sih logika ini harusnya kalian udah lumayan ngerti ya. Jadi kalau misalnya ternyata ada peningkatan terhadap nilai depreciable asset kita, berarti yang namanya amortizable asset amortizable expense dan depreciation expense itu juga pasti akan naik. Di mana depreciation expense dan amortization expense itu akan berpengaruh terhadap net income yang akan diakui sama si perusahaan tersebut. Ya, itu maksudnya ya. Nah, adjustment diperlukan untuk merefleksikan perbedaan antara amount dari depreciation ya, amount dari depreciation ataupun amortization yang direcord atau yang dicatat oleh subsidiary kepada nilai yang sebenarnya gitu ya, consolidated carrying value. Yang seperti saya jelaskan tadi, kalau misalnya andaikan kamu punya 10.000 awalnya, lalu ternyata ada adjustment kali 150.000, berarti depreciation kita juga berubah. Nah, konsep ini saya harap kalian bisa pahami ya, supaya nanti untuk kedepannya lebih gampang. Nah, di sini ada satu soal di mana kita akan mengerjakan 3 tahun. Nanti coba saya akan mengerjakan dengan lebih singkat, padat, jelas untuk penjelasannya, supaya nanti videonya nggak terlalu panjang dan kalian juga tetap bisa mengerti ya. Di sini tanggal 1 Januari 2013, si Porter Company membeli 80% kepemilikan pada Salem Company dengan harga 850.000. Nah, lalu pada tanggal tersebut Salem mempunyai capital stock sebesar 550 dan return earning sebesar 80.000. Lalu perbedaan yang terjadi yaitu adalah ini, equipment, land, dan inventory. Nah, ini adalah sudah nilai akhirnya ya teman-teman ya. Jadi equipment
kita perlu tambahin ya, ditambahin 130.000. Land juga perlu kita tambahin sebesar 65.000 dan inventory akan kita tambahkan sebesar 40.000 ya. Nah, untuk aset-aset lainnya selain daripada ini 3 ya, selain daripada inventory, land dan equipment, itu sudah sama dengan fair value-nya. Book value-nya sudah sama pada tanggal 1 Januari tersebut. Dan dia bilang equipment itu punya umur manfaat 5 tahun. Ya, umur manfaat yang tersisa, remaining useful life. Itu adalah 5 tahun di tanggal 1 Januari 2013. Berarti nanti kita akan membagi depresiasinya sebanyak 5 tahun lagi ya. Informasi tambahan nanti saya akan highlight, saya akan pindahkan ke Excel ya supaya kita akan lebih gampang ya gitu ya teman-teman. Lalu Salem Company net income-nya dan dividen declare-nya selama tahun 2013 dan 2014. 2013 net income-nya sebesar 100.000, dividennya sebesar 25.000. Dan untuk 2014 net income-nya sebesar 110.000, dividennya sebesar 35.000. Ya, ini adalah data-data yang kita perlukan untuk menghitung. Lalu selain itu, nah ini sebenarnya udah masuk hitungan, cuma saya mungkin nggak bahas di sini, saya akan bahas di Excel ya teman-teman, supaya lebih gampang dan lebih bisa mengerti. Nah, di sini ada informasi tambahan. Kita akan memprepare consolidated financial statement untuk tahun 2015. Jadi tadi informasi 2013, 2014 kita buat apa sih? Buat bikin jurnalnya dulu ya. Jadi kita akan bikin jurnalnya untuk 2013 dan 2014. Nanti kita akan bikin consolidated financial statement plus jurnalnya untuk tahun 2015. Dan untuk tahun 2013 dan 2014 goodwill-nya itu ya, goodwill tidak ada impairment. Tidak ada impairment selama tahun 2013 dan 2014. Namun pada tahun 2015 ternyata goodwill-nya itu sekarang nilai sisanya adalah 150.000. Jadi nanti kita akan lihat berapa sih impairment-nya. Impairment-nya berapa? Ya, jadi kita akan bandingkan antara goodwill awal, goodwill pada tahun 2013 dengan goodwill pada tahun 2015 ya, nanti kita bandingkan. Oke. Nah, kurang lebih ini informasinya, dan nanti untuk income statement, return earning statement, angka-angka ini akan saya pindahkan ke Excel ya teman-teman, dan juga untuk statement of financial position-nya. Ya, ini financial position-nya. Ya, nanti akan saya pindahkan ke dalam Excel supaya kita bisa kerjakan bareng-bareng. Ya, jadi saya tidak akan melanjutkan di sini ya, supaya nanti kalian lebih jelas saya akan pindah ke Excel dan kita akan lihat bersama terkait dengan data-data dan jurnal-jurnal apa aja sih yang akan kita pakai. Oh ya, by the way tadi saya belum menyebutkan kita akan pakai cost method dulu ya, teman-teman. Nih. Jadi kita akan mulai dengan cost method dulu. Ya, ini adalah yang paling gampang. Nanti kita akan lihat equity gimana. Equity kita akan pakai untuk 2 equity ya. Jadi supaya nanti kalian dapat konsepnya dulu untuk beberapa jurnal. Nanti tinggal jurnal-jurnal awalnya menyesuaikan dengan metode cost kah, equity kah, atau equity complete. Ya, equity ini berarti saya ngomongin equity parsial. Oke, yuk kita sama-sama pindah ke Excel ya teman-teman sekalian ya. Nah, sekarang kita udah ada di Excel-nya. Nah, di sini saya coba meng-highlight beberapa informasi yang sudah saya sebutkan tadi sebenarnya ya. Persentase kepemilikan parent atau supporter ya, itu adalah sebesar 80%. Berarti NCI-nya 20% supaya nanti dapat hasilnya adalah 100% ya. Oke, lalu harga akuisisinya itu adalah 850.000. Sehingga kita bisa ngitung nih implied value-nya berapa. Implied value sekali lagi saya yakin kalian juga udah ngerti ya caranya. Kita tinggal harga akuisisi kita bagi dengan persentase kepemilikannya dari si parent. Kita dapat angka 1.062.500 ya. Lalu kita hitung book value-nya. Nah, book value-nya itu adalah dari common stock dan juga return earning, yaitu sebesar 550.000 ditambah 80.000 sebesar 63.000 ya. NCI kita bisa hitung juga dari implied value dikali dengan persentase NCI ya. Ini adalah informasi yang kita butuhkan nih ya untuk awal ya. Lalu nanti kita akan hitung beberapa informasi lainnya. Nah, different kita berarti kita nyari different ya. Nih, differentnya di sini ya, teman-teman. Differentnya itu
different kita hitung dari implied value dikurang dengan book value ya. 630 ini adalah bagian dari book value ya teman-teman ya. Mungkin saya kotakin aja supaya nanti nggak bingung. Ya, jadi kita punya difference sebesar 432.500. Lalu yang sudah terdetek sebagai difference kita adalah hanya equipment, land, dan inventory, yaitu sebesar 130.000 ditambah 65.000 ditambah 40.000. 235.000. Berarti masih ada sisa yang akan masuk ke dalam goodwill. Ya, jadi goodwill-nya itu adalah sebesar 432.500 dikurang dengan 235.000. Ya, kita akan dapat 197.500. Nah, ini adalah posisi goodwill di tahun 2013. Ya. Nah, kita punya keuntungan nih. Keuntungannya nanti mungkin kita tinggal ambil aja ya persentasenya NCI dan juga persentasenya si parent, si porter tersebut. Ya, ini keuntungan tahun 2013 100.000, dividen 25.000. Keuntungan 2014 110 dan dividen 2014 adalah 35.000. Nah, sekarang kita mulai dengan menghitung dari jurnal untuk cost ya. Di sini cost method tahun 2013 ya. Cost method kita tuh ada beberapa jurnal ya, teman-teman. Sebentar saya pindahkan. Kita ada beberapa jurnal. Yang pertama itu adalah jurnal untuk mengeliminasi dividen declare ya. Eliminasi dividen declare. Nah, kalau ini urutan jurnalnya apa aja, mungkin kau bisa back ke chapter 4 ya. Di chapter 4 saya udah ngebahas lumayan panjang terkait dengan hal ini ya. Yang akan kita eliminasi yaitu adalah terkait dengan dividen income, dan dividen declare. Ya. Sebesar berapa sih? Sebesar dividen yang sudah dideklar sama si porter, sama subsidiary, sama si Salem pada tahun 2013. 25.000, tapi ingat dikali hanya 80%-nya aja ya. Jadi kita hanya akan mengeliminasi sebesar 20.000. Oke. Lalu yang kedua kita akan eliminasi investment. Kita akan mengeliminasi investment, kita akan turunkan, kita akan eliminasi common stock. Ya, common stocknya. Lalu kita akan eliminasi return earning. Lalu akan ada different pastinya. Between IV and BV. Ya, lalu kita akan mengeliminasi si investment in Salem Company. Nah, ini udah pakemnya begini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian lupa-lupa mungkin boleh balik ke chapter 4 ya, bagaimana ini terbentuk. Lalu ada NCI. Ya, common stock-nya kita akan ambil nilai common stock 550. Lalu return earning-nya kita ambil 80.000. Nah, different-nya kita udah tahu, different-nya itu adalah 432.500. Untuk investment-nya kita ambil dari harga akuisisi dan NCI adalah dari nilai NCI. Nah, tadi nilai NCI itu kita hitung dari implied value dikali dengan persentase kepemilikan NCI. Senilai dari yang tadi sudah kita catat ya, inventory itu different-nya akan dialokasikan 40.000 ya. Equipment kita akan masukkan equipment dulu. Sebenarnya kita ada alternatif satu lagi, cuma mungkin supaya kalian nggak bingung saya masukkan seperti ini dulu ya. Lalu kita akan masukkan land seperti biasa akan tetap masukkan ke dalam land, itu adalah sebesar 65.000. Lalu kita akan ada goodwill
Goodwill sebesar 197.500. Nah, kita baru akan masukin different-nya. Different between IV dan NBV. Oke, kita akan menghapus sebesar 432.500. Ini harusnya angkanya sih sama sih ya. Coba kita sum, kita cek aja. Oke, hasilnya sama ya. Nah, sekarang ada satu jurnal baru yang akan kita pakai di sini ketika kita punya depreciable asset, yaitu adalah kita ini sama masukin jurnal 4 ya, adalah untuk additional atau adjustment for depreciable asset. Nah, karena di sini aset kita bertambah sebesar 130.000, berarti adjustment-nya juga bertambah sebesar proporsi dari 130.000 ini, Jong, ya kan, depreciation-nya. Nah, berarti kita akan mencatat adanya depreciation expense dan equipment. Kita di sini langsung kurangkan ke dalam equipment karena kita belum sampai ke bagian bagaimana ketika kita pakai yang namanya accumulated depreciation ya. Itu adalah sebesar 130.000 dibagi dengan 5 tahun. Karena sisa umur manfaatnya dari tahun 2013 itu adalah 5 tahun. Ya. Kita ada 26.000. Sebenarnya ini ada alternatif yang tadi saya bilang kan ya. Kita punya alternatif satu lagi untuk jurnal 3 ini ya. Di sini coba saya contohkan satu kali ya. Nanti mungkin ke depan tidak akan saya bahas lagi. Ini 3A ya. 3A. Nah, saya akan copy sebenarnya jurnal ini. Ya. Hanya akan ada perbedaan di equipment aja. Ya, di sini. Saya taruh sini ya. 130.000, ambil angkanya dari sini. Lalu ini untuk inventory, COGS, inventory, land 65.000, goodwill 197.500, dan juga different sebesar dari different-nya. Kita ambil different-nya di atas aja ya. Nah, bedanya apa sih di sini, teman-teman? Saya akan masukkan satu jurnal lagi, satu account lagi, yaitu adalah depreciation expense sebesar dari 130.000 ya. Perbedaan antara book value dan fair value-nya dari si equipment, lalu saya bagi 5 ya, dapatnya angkanya 26.000 sama seperti yang tadi di atas. Nah, cuma di sini kita kurangkan ya, dikurangkan dengan angka ini. Oke, jadi yang nilai tercatat equipment-nya adalah 104.000. Sebenarnya kalau di total ini sama-sama masih 130.000, tapi di sini kita menggabungkan antara jurnal 3 dan jurnal 4 ini secara bersamaan. Ya, ini jadi ada alternatif satu lagi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya jurnal 3 ini kamu buat, kamu tidak harus membuat jurnal 4 lagi karena sudah dibuat. Oke. Nah, ini adalah untuk tahun pertama. Ya, ini cost ya, jadi boleh diperhatikan. Tahun pertama kita akan mengeliminasi dividen dulu, lalu eliminasi investasi, alokasi different, dan bikin adjustment. Ya, kalau misalnya andaikan kamu nggak mau pisahkan antara 3 dan 4, berarti kamu gabungkan jadi satu. Ya, dengan seperti alternatif 3A ini. Nah, sekarang kita bikin untuk tahun 2014. Ya, ini 2014. Oke, ini saya taruh di tengah aja. Ya, ini tahun 2013. Oke. Oh, gini aja, berarti saya copy biar sama kalimatnya ya. Oops. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, ini saya ganti tahun 2014. Nah, 14 itu kita selalu ada jurnal 0. Ingat ya, kalau cost method di tahun pertama dia langsung mulai dengan dividen. Oke, tapi untuk tahun kedua dan seterusnya dia akan mulai dari jurnal 0, yaitu adalah jurnal untuk meningkatkan nilai return earning-nya ya. Jurnal peningkatan nilai return earning.
Nah, jurnal 2 ini kan jurnal 0 ini kan sebenarnya rumusnya itu adalah account itu adalah investment in Salem dan juga return earning. Ya, sebesar selisih antara return earning yang awal dengan return earning yang ada di tahun kedua. Return earning awal di tahun kedua ya. Jadi ini kan harusnya di sini nilai yang masuk itu adalah return earning. Saya tulis saja ya, return earning beginning 2013 dikurang 2014 berarti dikurang dengan return earning beginning 2013 karena kan selisih, lalu kita kali dengan persentase punyanya si parent. Ya, nah karena di sini kan kita nggak tahu sebenarnya return earning beginning di 2014 berapa. Kita sebenarnya bisa hitung sih teman-teman ya. Hitungnya gimana sih? Return earning itu kan hanya akan terpengaruh antara hanya dengan laba dan juga dividen. Ya, berarti kita bisa hitung nih return earning beginning 2014 ya. Dapatnya dari mana? Dari return earning awal yang ada di book value ya, yang di sini 80.000 ditambah dengan keuntungan 2013 dikurang dengan dividen 2013. Ya, kita akan dapat 155. Nah, yang akan masuk ke dalam angka sini ya, jurnal 0 ini adalah return earning tahun 2014 dikurang dengan return earning tahun 2013. Ya, ini kita dalam kurung. Dikali dengan persentase kepemilikannya parent. Kita akan dapat 60.000 ya. Oke, ini peningkatannya. Oke. Nah, lalu baru kita mulai dengan jurnal 1. Jurnal 1 eliminasi dividen. Nah, kalau ini kurang lebih sama sih ya sama yang atas. Jadi saya copy aja kali ya. Saya copy. Biar cepat ya. Nah, angkanya ambil dari mana? Dividen declare tahun 2014. Nah, dari sini dikali dengan kepemilikannya dari si parent. Oke, 28.000. Lalu kita akan masuk ke jurnal 2. Nah, jurnal 2 sebenarnya nggak ada perubahan ya teman-teman ya. Oke, jurnal 2 ini tidak ada perubahan. Ya, cuma angka return earning-nya mungkin akan berubah. Ya, kita akan ambil common stock masih sama, nilai common stock-nya adalah sebesar 55.000 ya. Lalu return earning-nya sekarang sudah berubah menjadi 155. Ini hati-hati ya. Lalu different-nya akan sama ya. Different akan sama. Investment-nya nih, investment-nya jadi bertambah kan. Yang tadinya investasi dia adalah sebesar harga akuisisinya yaitu 850.000, kita tambah dengan yang ada di jurnal 0. Ya, ini harusnya konsepnya kalian udah ngerti lah ya. Nih, jurnal 0. Oke, 910. Dan NCI itu juga ada penambahan. Oke, NCI juga ada penambahan. NCI-nya gimana sih nambahnya? Nih, kalian lihat ya, NCI tahun awal tahun 2013 yang kita akui 212.500 ya. Lalu kita tambah dengan net income di tahun 2013 yang persentasenya punyanya si NCI ya. Net income tahun 2013 itu kan 100.000. Kita kali dengan 20%. Lalu kita kurang dengan dividennya
25.000 kita kali dengan 20%. Ya, nah kalau misalnya kan kamu ngelihat di worksheet, sebelumnya kan kamu lihat di worksheet itu kan awalnya ketika di net income kamu akan dapat kebagian CNCI. CNCI ini akan dapat kebagian net income yang akan dipindah ke return earning. Ya, return earning statement. Nah, nanti di return earning statement dia akan kebagian juga dividen declare. Di mana ketika di akhir di statement of financial position itu akan mengurangi nilainya ya. Net income dikurangi dengan dividen declare-nya. Punyanya NCI. Lalu akan menjadi penambahan dari NCI yang akan menjadi nilai akhir pada periode tersebut dan yang akan dibawa ke periode yang akan datang. Ya, konsepnya kurang lebih sama sih teman-teman ya. Oke, ini adalah 227.500. Coba kita cek ya apakah sama nih balance antara si debit dan kreditnya. Harusnya sih balance ya. Oke, balance ya. Nah, lalu sekarang kita akan masuk jurnal 3. Nah, jurnal 3 saya akan pakai jurnal 3 biasa aja ya, bukan 3A. Oke. Jurnal 3 Oke, di sini jurnal 3. Nah, ini kan equipment-nya sama ya. Nah, COGS ini nih yang 40.000. Periode sebelumnya kita tahu bahwa COGS tersebut ada perbedaan. Tapi di periode next-nya, ya periode pertama itu kan 2013, periode kedua 2014. Di periode 2013 kita masih mencatat itu masih jadi COGS. Ya, tapi di periode 2014 diasumsikan bahwa berarti udah ditutup nih COGS-nya. Ya, ditutup ke dalam return earning sehingga akan kita bagi ya. Jadi akan kita bagi ke dalam punyanya si parent dan punyanya si NCI. Kita akan pindahkan ya, kita akan pisahkan, bukan lagi COGS ya. Kita tambahkan satu kolom dulu ya. Dia bukan lagi sebagai COGS tapi sebagai return earning. Nah, sebenarnya ini penambahan dari return earning-nya si Porter ya. Dan kepada NCI, non-controlling interest, sebesar sama 40.000, kan ini perbedaannya 40.000 ya, atau kita ambil dari sini deh, datanya kan kita udah ada. Inventory 40.000 dikali dengan 80% ya untuk yang return earning Porter, dan untuk yang NCI itu adalah sama angkanya dari sini, dari 40.000 dikali dengan 20%. Oke. Total sama sih sebenarnya 40.000, cuma kita sekarang udah bagi, udah dimasukkan ke dalam return earning, anggapannya udah kita close ya. Oke, nah land sama, karena land itu kan tidak akan pernah ada jadi masalah ya. Landnya sama di 65.000. Terus goodwill-nya masih sama karena tidak ada impairment tadi ya, informasinya bahwa tidak ada impairment, kita masukin sama aja. Dan different, oke ini different-nya jadi lari angkanya. Ya, different-nya itu di sini 432.500 ya, different yang kita hitung dari pertama. Oke, nah sekarang jurnal 4, apakah ada perbedaan juga di jurnal 4? Iya, ada perbedaan ya. Ini adjustment, mungkin saya copy aja dari atas ya. Jurnal 4, adjustment depreciable asset. Ini angkanya, nah kalau tadi kan sama nih ya, COGS itu kan kita udah bagi ke return earning dan NCI. Sama, depreciation ini kan berarti udah penambahan depreciation di tahun kedua kan. Berarti kita akan hitungnya 2 tahun. Oke, di sini equipment-nya itu akan berkurang 130.000. Different-nya dikali 2. Dibagi 5. Terus habis itu dikali 2. Ya. Bentar, saya dalam kurungkan dulu. Dikali 2. Sebentar. Oke, hasilnya adalah 52.000. 52.000. Nah, untuk depreciation expense-nya hanya akan berlaku satu kali, 130.000 dibagi 5. Ya, tapi kan di sini ada 2 tahun nih.
Sedangkan depreciation expense-nya hanya 1 tahun. Nah, 1 tahunnya di mana? Sama kayak tadi, itu udah dimasukin ke dalam return earning. Berarti ada penambahan return earning punyanya Porter juga ya. Dan NCI sebesar 26.000, kan 1 tahunnya 26.000 ya, atau gini deh, 130.000 bagi 5 dikali 80% kepemilikan dari si Porter ya. Oh, salah angka saya. Oke, dan ini juga sama, 130.000 dibagi 5 dikali dengan 20% ya. Oke, ini jadi kita udah dapat nih 2 tahun. Nah, tahun ketiga gimana? Sama, tahun ketiga berarti 3 kali untuk depreciation-nya. Untuk COGS yang inventory itu sudah sudah masuk ke dalam return earning. Jadi kita hanya akan masukkan ke dalam return earning dan NCI. Udah kita bagi. Ya, tapi kalau adjustment untuk depreciable aset itu dia akan ngikutin tahunnya. Kenapa? Karena kan ada 5 tahun. Jadi tahun pertama dia 1 kali, tahun kedua 2 kali, tahun ketiga 3 kali, tahun keempat 4 kali, tahun kelima 5 kali, tahun keenam habis. Ya. Jadi anggapannya kita menambahkan depreciation yang sama sampai dengan umur manfaat aset tersebut itu habis. Oke. Nah, sekarang kita akan pindah ke tahun 2015 ya. Ini jurnal-jurnalnya, semoga kalian gak bingung ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk jurnal yang 3A nanti mungkin boleh kalian coba-coba sendiri, kalian rancang sendiri, kalian gabungkan antara si jurnal 4 dan jurnal 3 ya. Oke, sekarang kita akan praktekkan untuk yang tahun 2015. Nah, sekarang kita di tahun 2015 ya teman-teman. Saya harap sih konsep untuk 2013, 2014 kalian udah ngerti dulu. Sekarang kita tahun 2015 ya. Ini sebenarnya saya copy dari PPT ya teman-teman, dari PowerPoint tadi ya. Ini ada income statement. Income statementnya seperti ini, return earning statement, dan juga kalau ini sih sebenarnya udah ada udah ada eliminasinya. Namun mungkin nanti kita coba sendiri ya bagaimana eliminasinya. Lalu ada statement of financial position ya. Nah, mungkin yang agak beda di sini teman-teman, kalau yang ada di sini return earning statementnya dibagi tuh antara Porter dengan si Salem lagi. Nah, cuma nanti saya akan coba masukkan ke dalam satu aja ya, satu account aja. Jadi nanti kalau ada return earning akan saya tambahkan bagian debit, dan yang kredit akan saya tambahkan. Namun secara konsep sebenarnya kan kalian sudah ngerti ya maksudnya gimana. Oke, coba kita lihat ya satu-satu ya. Nah, sebenarnya ini udah saya isi juga untuk mempersingkat waktu, dan saya tinggal menjelaskan terkait dengan jurnal-jurnalnya ya. Jurnal-jurnal yang diperlukan nanti kita akan masukin. Oke, supaya durasi dari videonya nggak terlalu lama, kalian juga nggak terlalu bosan belajarnya. Oke, sama seperti biasa kita akan ada jurnal 0 untuk menambahkan RE dan investasi ya. Jurnal 0 itu sama kayak yang di tahun 2014 ini nih. Jurnal 0, jurnal peningkatan nilai return earning dan investasi ya. Itu adalah investment in S 120.000 dan return earning 120.000. Nah, 120.000 dapat dari mana sih? Dari sini nih teman-teman. Dari 100.000 ya, net income-nya di tahun 2013 dikurang dengan dividen declare di tahun 2013 ditambah dengan net income tahun 2014 dikurang dengan dividen declare tahun 2014 dikali dengan 80% ya. Atau berarti kita bisa ngitung dulu nih sebenarnya. Kita coba balik ke sini ya. Ini angkanya 120 ya. Kita akan coba hitung. Nah, return earning awal di tahun 2015 ya. Kita hitung ya, adalah dari return earning beginning di tahun 2014 ditambah dengan net income 2014 dikurang dengan dividen 2014. Kita akan dapat 230. Nah, untuk penambahan tadi jurnal 0 2015 angkanya itu didapat dari 80.000
ya, 80.000. Sorry, yang paling gede dulu ya berarti ya, dari 230.000 dikurang dengan 80.000 RE di tahun 2013. Terus habis itu kita kali, ini kita kurungin dulu. Kita kali dengan 80%. Dapat angka 120.000. Nah, jadi kalian bisa langsung menambahkan si net income-nya dengan dividen declare, atau kalian mau ngitung di return earning-nya dulu juga boleh ya teman-teman ya. Nah, kalau di sini jurnal yang saya pakai itu ada satu alternatif lagi, yaitu adalah net income sama dividennya kita kurangkan, kita selisihkan dulu ya, terus kita jumlahkan untuk 2 tahun ya. Nah, di sini saya mungkin supaya kalian lebih ngeh, ada akumulasi dari tahun sebelumnya. Jadi tahun 2013, 14 itu kita akumulasi supaya nanti kita dapat RE beginning di tahun 2015 ya. Nah, ini dividen menghapus declare. Nah, ini jurnal untuk menghapus dividen declare tahun 2015. Nah, mungkin kita bisa lihat di sini nih, dividen declare berapa sih untuk si subsidiary. Kita coba lihat di atas. Ini udah saya susun lagi. Oke, dividen declare tahun 2015 itu adalah 60.000 ya. 60.000 kita akan hapus sebesar 60.000 ya, Q17. Nah, ini 60.000 kita kali dengan 80% ya. Nah, ini tinggal di copy aja maksudnya ya. Lalu untuk menghapus investasi ya, sama kurang lebih untuk nilai common stock-nya itu adalah 550.000. Return earning di tahun 2015 itu adalah di 230.000. Ini kita hitung ya. Ini udah kita hitung. Oke. Ini angkanya bisa diambil dari sini juga. Lalu different akan selalu sama investment. Nah, investmentnya ini bertambah nih ya. Investmentnya itu adalah dari P24. Coba kita lihat P24-nya mana ya. Nah, ini P24 850.000 harga akuisisi ditambah dengan jurnal 0. Ya, ditambah dengan jurnal 0. Oke, NCI. NCI juga ada efek akumulasi ya teman-teman. Nah, ini 75 dapat dari mana sih? Jadinya NCI itu kita hitung dari sini nih teman-teman. 212.500. Ini kan ada di posisi tanggal 1 Januari 2013. Lalu kita tambahkan selisih antara 100.000 dengan 25.000. Net income dan dividen di tahun 2013. 31 Desember 2013. Lalu kita kurangkan juga dengan 110.000 dikurang 35.000 ya. Oh sorry, kita tambahkan maksud saya 31 Desember 2014 ya. Jadi ini akumulasi nih. Oke, totalnya adalah 224.500. Itu dapatnya dari situ ya teman-teman NCI-nya. Lalu untuk jurnal ketiga, eliminasi alokasi different. Ya, alokasi different kurang lebih sama. Ya, ini adalah dari inventory 40.000. Yang udah kita bagi, ini 80%-nya, ini 20%-nya. Ya, ini sebenarnya RE punyanya si Potter. Cuma saya tidak pisahkan lagi ya teman-teman ya. Oke, lalu kita punya PPE ya, property equipment di sini, masukin equipment. Lalu kita punya land 65.000 dan goodwill. Goodwill ini tadi selisih ya. Coba mungkin kalau kalian ke skip, kalian bisa lihat di sebelumnya bagian tahun 2013 dan 2014. Lalu kita akan mencatatkan adanya different. Differentnya kita alokasi. Lalu selanjutnya jurnal keempat. Ya, jurnal keempat untuk alokasi untuk adjustment dari depreciation. Nah, sebenarnya ini adalah dari 130.000 dibagi 5 dikali 3. Ya, 3 tahun, 2013, 14 dan 2015. 13, 14 dan 2015. Jadi ada 3 tahun. Nah, di mana 2 tahunnya itu sudah jadi RE. Ini 2 tahun proporsinya 2 tahun dikali dengan 26.000. Lalu ini adalah 1 tahun. 1 tahun. Tahun berjalan aja, current year ya. Oke, current year. Jadi ini ada 3 tahun total ya teman-teman. Tinggal dibagi aja, ini 80%-nya. Ini 20%-nya.
Nah, di sini juga ada efek akumulasi nilai depreciation, ya. Nah, lalu ada journal impairment. Journal impairment-nya itu adalah tadinya kan impairment kita, tadinya goodwill kita itu ada di 197.500. Lalu sekarang posisinya adalah 150.000. Tadi ada di soal ya. Kalau misalnya kelewat atau kelupaan mungkin boleh di rewind supaya nanti kamu boleh lihat ya. Jadi kita akan mencatatkan impairment loss sebesar 47.500. Oke. Nah, sekarang kita akan masukin nih ke dalam worksheet-nya. Kita akan masukin mulai dari yang return earning ini ya. Nah, cuma mungkin di sini saya tambahin aja kali ya, return earning-nya ada di kredit semua, debit semua. Kebetulan di sini adanya di debit cuma ada satu ya. Return earning debit itu 120.000. Kita coba cari lagi. Oke, yang ini debit, yang ini juga debit. Oke, berarti hanya akan ada satu. Berarti kita akan masukkan 120.000 ke dalam posisi kredit. Lalu kita akan masukkan si investment ya. Ya, di investment kita akan tambahkan 120.000. Oke. Nah, lalu jurnal kedua itu adalah eliminasi dividen declare. Dividen income-nya ada di income statement pastinya, 48.000. Lalu kita akan menghapus dividen declare sebesar 48.000 ya. Lalu kita akan menghapus mengeliminasi jurnal ketiga yaitu adalah jurnal investment. Ya, kita akan mengkreditkan jurnal investment, habis itu kita munculkan different. Ya, ini kita masih untuk yang jurnal 2 dulu, sorry bukan jurnal 3, jurnal 2 ya, karena jurnal 3 itu alokasi different. Ya. Lalu kita akan mengurangkan dari common stock. Ya, common stock-nya kita kurangkan. Oh, di sini kurang nih. Oh, ada. Common stock, return earning jangan lupa ya, tidak pernah kita masukkan ke dalam sini. Ya, tidak pernah kita mengeliminasi return earning di posisi statement of financial position. Pasti di posisi atas. Nah, di mana di sini? Ini udah gabungan nih teman-teman ya. Oke, sebentar. Nih, di mana untuk return earning yang ada di sini, return earning 1 Januari, posisi debit itu udah gabungan. Gabungan dari mana sih? Gabungan dari, ya sebentar. Gabungan dari ini nih teman-teman. 230.000, lalu 32.000 ya, jadi 230 dan 32. Lalu satu lagi adalah sebesar 41.600. Kita total ya. Oke, benar. 300.000 ya. Itu dari situ kita jumlahkan. Oke. Lalu kita lihat lagi ada apa lagi ya. Oke, di sini goodwill-nya belum saya masukin ya. Sebentar. Nah, goodwill kita masukin ya, goodwill-nya aja. Belum kita impair ya teman-teman. Lalu coba kita cek di jurnal 2 apa aja nih yang belum kita masukin. Common stock-nya udah, RA-nya udah, different-nya udah, ininya udah, NCI. Oke, NCI-nya sebesar 242.500. Oke, ini ya. Oke, lanjut ke jurnal ketiga untuk alokasi. Tadi untuk 32.000-nya udah ya. Lalu si NCI-nya masukin 8.000. Ya, berarti nanti kita tambahin di posisi NCI. Nah, di sini kita coba lihat ya NCI-nya dari mana aja nih. Oke, P. Oke, di sini coba.
Nah, di sini ya NCI-nya. Ya, jadi NCI yang ada di sini yang 18.400 itu adalah penambahan dari posisi zona eliminasi ya, alokasi different. NCI dari inventory. Ini dari inventory ditambah dengan NCI yang dari equipment. Oke, totalnya itu adalah sebesar 18.400. Ya, nih. Dapatnya dari situ. Ya, ini kalian harusnya coba sendiri sih ya untuk terkait dengan hal ini. Jadi nanti mungkin boleh dilihat lagi angka-angkanya, mungkin bisa direplikasi ke dalam Excel, terus itu kalian cobain sendiri ya supaya lebih paham. Tapi yang saya yakin adalah kalian tuh udah ngerti nih cara masukinnya sebenarnya. Ya, lalu kita akan masukkan untuk land juga udah ya teman-teman, untuk land juga saya sudah masukkan di sini. Nih, land udah nambah. Ya, land udah nambah, goodwill juga udah nambah ya. Nah, sekarang kita akan lihat di PPE. PPE juga udah nambah nih sebenarnya ya. Lalu kita ada pengurangan. Nah, pengurangan ini adalah dari 3 tahun ya teman-teman ya. Ini adalah dari 3 dikali dengan 26.000. Oke. Nah, ini saya yakin kalian ngerti. Jadi saya hapus saja supaya nanti untuk angka di sampingnya kalian bisa lihat ya. Ini dari jurnal juga nih, jurnal 4. Ya, ini dari jurnal 4. Lalu ini juga dari jurnal 3 ya teman-teman. Saya harap kalian nggak bingung ya teman-teman ya, karena ini sih sebenarnya udah saya masukin angka-angkanya, tinggal kita lihat aja yang mana yang ketinggalan atau enggak gitu ya. Lalu, oke, sekarang impairment loss. Ada impairment loss, kita masukin ke dalam income statement ya, ada impairment loss. Income statement di sini ada impairment loss, kita udah masukin ya. Oke. Oh, ini tadi yang belum saya bahas. Ini impairment loss dari jurnal 5. Ini ada depreciation dari jurnal 4 dan ini adalah dari jurnal 1 ya. Oke, ini adalah additional untuk di debit ya, pengurangan, berarti pengurangan dari income nih teman-teman. Ya, lalu goodwill-nya juga kita kurangin. Nah, di sini goodwill-nya belum saya kurangin sih. Ya, kita kurangin sebesar 47, jadi 197.500 kita kurang dengan 150.000, hasilnya adalah 47.500. Nah, sekarang kita mau coba lihat ya, terkait dengan bagaimana sih caranya kita membuat consolidate amount-nya ya. Nah, untuk sales kurang lebih masih sama, tinggal kita tambahkan. Dividend income juga sama, tinggal kita kurangkan karena ini ada di debit dan ada di kredit ya. Dividend income kan di kredit, terus ada di debit. Jadi kita kurangkan, hasilnya 0. Total seperti biasa, jangan diambil dari selisih ya. Jangan diambil dari porter dan sisa lemnya karena nanti ada efek yang tidak terbawa. Lalu untuk COGS, oh ini salah tempat nih teman-teman. Ini salah tempat ya. COGS-nya udah tidak ada perubahan lagi ya. Yang berubah itu adalah depreciation. Depreciation kita ambil dari jurnal bawah. Ya, ini depreciation expense. Oke, nah untuk COGS-nya itu tidak ada perubahan. Lalu depreciation expense-nya kita tambahin. Ya. Untuk impairment loss kita tinggal ambil aja. Nah, other expense kita totalin. Kita total untuk total expense ya. Sum dari mulai COGS sampai dengan other income. Kita tambahin.
Lalu untuk net income ya sama kita tambahin ya teman-teman. Oke, nah NCI. Di sini hati-hati, kita punya something yang baru ya. Kalau NCI selama ini yang kamu tahu kan adalah dari 170.000 dikali. Ini agak saya kasih kurung-kurung kan ya. 170.000 dikali dengan 20%. Ya kan? Nah, sekarang kita ada additional, kita kurangkan lagi additional expense ya, yang ini 2 ya, depreciation dan juga impairment loss, lalu dikali dengan 20% juga. Oke. Nah, ini akan dapat 19.300. Jadi yang totalnya harusnya 170.000 dikali dengan 20% itu adalah 34.000. Tapi kita minta dia juga ikutan nanggung dong depreciation expense sama impairment loss-nya. Jadi akan ada pengurangan sebesar ini ditambah dengan ini dikali 20%. Ya, sebesar 14.700. Ya, jadi kita hanya akan mencatatkan net income-nya si NCI yang akan kita kurangkan itu adalah sebesar 13.900. Jadi net income consolidate akan jadi sebesar 298.700. Ya, seperti biasa angka-angka yang ada di kolom debit kreditnya si income statement kita total nanti akan kita bawa kepada statement of return earning. Oke, kita bawa di sini, kita pindahkan ke income statement. Ya, kita copy angka saja. Kita paste angka ya. Di sini return earning beginning kita tambah dulu untuk yang awal, lalu kita kurangi dengan yang ada di debit dan kita tambah dengan ada yang di kredit ya. Totalnya adalah 546.400. Lalu untuk net income kurang lebih sama sih ya sama yang kemarin-kemarin. Kita tambah dulu, baru kita kurangin dengan yang ada di debit dan kita kurangin punyanya NCI. Ya. Untuk dividen declare, sebelum itu jangan lupa dulu dividen declare kita harus bagi kepada NCI juga kali 20%. Ya. Lalu kita akan bikin saldo untuk consolidate-nya, yaitu adalah 90.000 untuk dividen declare punyanya si Porter, kita tambah dengan dividen declare punyanya si Salem, dan kita kurangi dengan yang sudah dialokasikan kepada parent, Porter, dan juga NCI. Ya, kita dapat 90.000. Dan kita jumlahkan. Bukan dijumlahin semua ya, jadi return earning ditambah dengan net income dikurang dengan dividen. Ya. Lalu seperti biasa di sini kita akan bikin sum. Ya. Di sini kita akan bikin sum. Kita tambahin aja deh. Ya. Tambahkan untuk yang debit. Ya. Lalu kita tambahkan juga untuk yang kredit. Lalu kita selisihkan untuk yang NCI. NCI dia sudah punya income sebesar 19.300 akan dikurang dengan 12.000 yang sudah diambil sebagai dividen. Jadi dia punya selisih additional 7.300. Nah, angka ini akan kita bawa lagi kepada return earning yang ada di statement of financial position. Oh ya, sebelum itu kita cek dulu nih. Net income-nya hasilnya sama nggak sih? Nah, tadi kita kan mau cek nih ya, net income-nya sebenarnya sama nggak sih sama posisi yang ada di income statement. Ternyata nggak sama nih teman-teman. Nah, disinilah kesalahannya ya. Makanya tadi saya sempat bilang bahwa kalau yang jumlah-jumlah, total-total tuh jangan diambil penjumlahan antara Porter dan juga Salemnya gitu ya. Nah, sedangkan ternyata saya melakukan kesalahan lagi ya. Di sini saya tambahin ya punyanya si net income-nya Porter dan juga Salem. Harusnya nggak boleh. Kenapa? Kita ambil net income itu adalah dari total revenue yang udah kita hitung ya dari atas. Lalu kita kurangkan dengan total cost and expense. Nah itu ya teman-teman, kenapa kamu nggak boleh untuk total di bagian net income, income statement itu kalian di bagian total kalian tuh jumlah-jumlahkan itu nggak boleh. Ya, jadi pokoknya setiap kali ada efek di debit, kredit, dan NCI terkait dengan eliminasi dan alokasi, kamu harus ngitung sendiri lagi secara total. Nah, kalau sekarang udah balance antara net income yang ada di income statement dan net income yang ada di statement of return earning. Ya, lalu kita
coba pindah, ini 633.600, return earning endingnya juga harus sama ya, yang ada di bawah nanti ya. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Nah, sekarang kita udah masuk ke statement of financial position. Cash tidak ada perubahan ya, kita tinggal tambahin aja. Lalu return account receivable juga tidak ada perbedaan. Ini juga inventory nggak ada ya. Walaupun inventorinya itu ada alokasi different, tapi kita masukinnya ke COGS. Ingat ya, tidak dimasukin ke dalam inventory ini ya. Lalu untuk investment harusnya sih nilainya nanti jadinya pas 0 ya, 0. Different juga harusnya 0. Lalu untuk land nanti ada penambahan berarti ya. Lalu untuk plant equipment ditambah, terus ditambah, lalu dikurang yang ada pengurangan depreciation-nya. Lalu goodwill tadinya 197.500, lalu dikurang 47.500. Hasilnya adalah 150.000. Total asetnya jangan dimasukin dari sini lagi ya teman-teman. Nanti hasilnya error lagi ya. Nah, kita sama aja. 2.227.000 ya. Ini kalian tahu ya, ini punyanya Porter. Ini punyanya Salem. Ini debit ya. Ini kredit. Dan ini NCI. Dan ini konsol. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke daerah untuk liability equity-nya. Payable, tambahin aja account payable-nya. Notes payable juga tambahin aja karena tidak ada eliminasi untuk intercompany transaction. Common stock nanti harusnya yang muncul hanya punyanya si Porter aja. Ya. Nah, ini return earning. Harusnya sih hasilnya angkanya sama dengan yang ada di statement of return earning. Kita kurangkan yang ada di debit. Kita tambahkan yang ada di kredit. Ya, lalu kita kurangkan lagi dengan yang ada di NCI. Ya, hasilnya 633.600. Lalu sekarang kita akan lihat berapa sih nilai NCI di akhir periode 2015 ya. Kita punya NCI awal itu adalah sebesar 242.500. Lalu kita tambahkan dengan 7.300, lalu kita kurangkan dengan 18.400. Jadi 18.400 ini akan merupakan pengurangan ya. Oke, hasilnya adalah 231.400 ya. Oke, kita jumlahkan, kita sum untuk bagian equity liability. Oke, hasilnya sama 2.227.000 ya. Jadi kurang lebih begini ya teman-teman hitung-hitungannya terkait dengan cost method ya ketika kita punya depreciable asset. Nah, di part selanjutnya kita akan membicarakan terkait dengan bagaimana sih jika kondisi ini kita lakukan di dalam equity method. Nah, nanti mungkin soalnya tidak akan sekompleks ini, hanya akan berupa highlight aja ya teman-teman ya. Oke, kalau kayak gitu, thank you teman-teman untuk attention-nya di part ini dan kita ketemu di part selanjutnya. Thank you semuanya and see you next part. Bye-bye.